namanya kontribusinya buat saudara. Kita masuk di dalam bagian yang kedua. Apa sebab akibatnya atau dampak negatifnya? Kalau tidak konsisten membaca, merenungkan, melakukan, atau tidak menghormati firman Tuhan. Saya akan bukakan dulu, supaya saudara bisa siapkan ayat-ayatnya. Oke? Nah, baik, siapkan lagi ayat-ayatnya. Mulai dari Rentiana. Yakobus pasal 1 ayat 22, Ren. Siapkan. Dan Yulia. Baik. Rentiana tadi Yakobus pasal 1 ayat 23. Yulia Yakobus 4 ayat 17. Daniel. Amsal. Lukas 6 ayat 49. Ya, Lukas 6 ayat 49. Daniel. Oke. Lukas 6 ayat 49 Daniel. Oke, baru kita ya kembali lagi ke teman-teman kalian yang sudah baca dari di atas. Boleh lagi nanti disiapkan ayatnya. Sebentar saya ini dulu. Mesius, siapkan Amsal 13 ayat 13. Lalu Wiboyanto, Yeremia 6 ayat 19. Dan Yeremia, Amsal pasal 19 ayat 16. Oke. Itu dulu. Baik, kita dengarkan dulu dari Yakobus pasal 1 ayat 23. Silakan. Yakobus pasal 1 ayat 23. Silakan bagian siapa tadi ini? Yakobus pasal 1 ayat 23. Ini tadi bagiannya Rentiana, seingat saya. Suaranya belum kedengaran, Den. Yakobus pasal 1 ayat 23. Oke. Ya, lanjut dulu ke Yakobus pasal 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Baik. Nah, saudara, ada beberapa sebab akibat atau dampak lah. Ya. Kalau tidak ada kerinduan, tidak ada beban, tidak ada hati untuk membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan. Atau dalam bahasa yang lain, kalau kita tidak menghormati Tuhan. Ya, malas membaca Alkitab, apalagi merenungkan dan melakukannya, itu sama dengan tidak menghormati Tuhan sebenarnya itu. Nah, apa akibatnya? Yang pertama dalam Yakobus 1 ayat 23, tidak akan pernah mengalami yang namanya perubahan. Tidak akan pernah mengalami yang namanya pertobatan. Maka, saudara, itulah alasannya mengapa ya hari-hari ini kita lihat makin banyak orang yang masuk penjara. Padahal dia S1, S2, bahkan S3. Bahkan sampai bergelar profesor tuh. Kenapa menjadi penghuni penjara? Karena tidak ada firman yang menolong, mengingatkan dia, menopang dia, mengajar dia. Bagaimana seharusnya dia berpikir benar, bertindak benar, berkomunikasi benar, melakukan segala satunya dengan benar. Sehingga ujungnya mereka selalu melakukan yang namanya korupsi. Itu tidak lain, tidak bukan sebab akibat dari
tidak konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Pak Tony, bukan kalau orang masuk penjara pasti akan berubah lebih baik, pasti akan bertobat, artinya meninggalkan kejahatannya. Siapa bilang? Saya sering ikut terlibat dalam pelayanan langsung di penjara. Bahkan di penjara itu, saudaraku, mereka melakukan ibadah seperti hari Minggu itu tuh, bukan hanya hari Minggu mereka buat ibadah, tapi dari sini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu. Dan dalam satu hari ibadah mereka itu ada 2 kali. Jam 9 pagi sampai dengan jam 12 kira-kira. Lalu nanti jam 4 sampai dengan jam 6. Tapi saya sudah menjumpai banyak alumni atau mantan narapidana. Setelah mereka keluar, apa yang terjadi? Lebih jahat kadang-kadang. Saya sudah menjumpai. Itu membuktikan bahwa orang di penjara tidak langsung ujuk-ujuk dia langsung bertobat, berubah. Enggak. Kecuali kalau dia waktu di penjara konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Walaupun saya katakan tadi mereka setiap hari itu ibadahnya 2 kali. Itu juga tidak langsung membawa mereka kepada arah pertobatan dan juga perubahan. Karena kadang-kadang mereka hanya sekedar menjadikan ibadah yang 2 kali sehari itu hanya sekedar supaya tidak dihukum oleh pegawai lapas. Karena kenapa? Karena kalau mereka tidak ikut ibadah di ruangan yang sudah disiapkan, mereka tidur di kamar sel, itu dihukum mereka biasanya. Maka saya lihat mereka ikut ibadah itu supaya nggak dihukum oleh pegawai lapas saja. Maka dari situ kita lihat tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan. Tuh, kecuali kalau dia konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Itu pasti. Ya. Jadi, kalau saudara mau hidup lebih baik, berpikir lebih baik, punya masa depan yang lebih baik, ya kembali kepada firman Tuhan. Baca, renungkan, dan lakukan. Itu akan mengubah hidup saudara, pola pikir saudara, karakter saudara menjadi lebih baik. Alasan yang kedua dalam Yakobus 4 ayat 17 tadi. Orang itu menjadi pendosa karena tidak melakukan firman itu. Jadi kalau saudara hanya cukup puas dengan membaca, merenungkan, tapi tidak saudara lakukan, itu firman. Justru itu menambah dosa saudara. Berarti kalau begitu Pak Tony, lebih baik kita sama sekali nggak usah baca dan juga nggak usah renungkan. Karena dengan tidak melakukan saja, rupanya dosa. Akan makin bertambah juga dosa saudara. Kalau malasnya juga, malas bacanya, malas merenungkannya, bertambah juga dosa saudara. Nah, dalam hal ini mau dikatakan kepada saudara dalam Yakobus 4 ayat 17. Jangan berhenti hanya membaca firman Tuhan. Tapi harus sampai pada merenungkannya. Tapi juga harus pada tataran apa? Lakukan gitu. Baru namanya saudara tidak berdosa. Seringkali orang Kristen menganggap yang penting saya udah rajin baca firman Tuhan, menghafalnya pagi, siang, malam, di luar kepala, tapi tidak ada yang dilakukan. Itu adalah bagian daripada bentuk dosa. Itu kenapa Tuhan Yesus banyak mengkritik, mengevaluasi, menegur orang Farisi dalam Perjanjian Baru. Karena mereka itu orang yang hafalan, kuasai isi Alkitab, tapi nol dalam pelaksanaan. Maka Tuhan Yesus selalu katakan, hei kalian orang berdosa. Dalam hal ini saudara harus pahami. Ya, baca firman Tuhan itu, tapi juga renungkan. Ya, tapi di waktu yang bersamaan, lakukan. Barulah saudara terbebas dari yang namanya dosa. Jadi semakin banyak firman yang saudara dengar, yang saudara baca, yang saudara renungkan, maka sebanyak itulah juga yang harus saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya kalau semua orang percaya lakukan, memahami ini dan melakukan ini, aduh penjara itu pasti sepi deh. Tindakan-tindakan pelanggaran-pelanggaran hukum itu pasti akan minim. Kalau kita orang-orang percaya konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan.
Tapi kalau kenapa orang-orang Kristen ada juga di penjara? Ya, ya karena kadang-kadang mereka hanya berhenti membaca firman Tuhan, mendengar khotbah di telinga, lewat telinganya, tapi setelah itu nggak dilakukan. Artinya apa? Nggak ada pertobatan, nggak ada perubahan. Bahkan mendatangkan dosa pula. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa sih Pak Tony saya susah sekali berubahnya ya? Susah sekali bertobatnya ya? Kenapa sih Pak Tony saya susah sekali hidup saya lebih baik? Ya karena saudara tidak konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Ini penting, saudara. Jadi kalau hanya sebatas rajin membaca, merenungkan, itu belum maksimal, belum sempurna. Bahkan dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 17. Ya, kalau hanya baru tahap di situ saja, itu masih berdosa itu. Kecuali kalau sudah sampai melakukannya. Oke. Alasan yang ketiga, Lukas pasal 6 ayat 49. Baca Lukas pasal 6 ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Baik, alasan yang ketiga, kenapa saudara, apa akibatnya kalau saudara tidak konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan? Saudara tidak akan pernah kuat, saudara tidak akan pernah mampu menghadapi tantangan, pergumulan, dan akan persoalan demi persoalan yang terjadi dalam hidup saudara. Itu udah pasti. Sejak pandemi datang, orang-orang Kristen yang dulu rajin baca Alkitab, rajin berdoa, tapi minus dalam melakukan firman Tuhan. Waktu pandemi datang, mereka marah sama Tuhan karena kenapa? Usaha bisnisnya, pekerjaannya, anggota keluarganya dipanggil oleh Tuhan sehubungan dengan pandemi. Karena mereka tidak konsisten membaca, merenungkan, tapi juga melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang saudara baca, yang saudara renungkan, bahkan saudara lakukan tiap-tiap hari itu, memampukan, menguatkan, dan menghibur, dan memotivasi saudara untuk tetap bisa kuat dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup yang ada. Kenapa pemuda-pemuda Kristen menghadapi masalah kecil aja, contohnya misalkan diputus pacar, langsung dia berpikir untuk bunuh diri atau mengkonsumsi narkoba atau miras? Karena dia tidak konsisten baca firman Tuhan. Sehingga dia membawa persoalannya itu bukan ke Tuhan, tapi kemana? Ke masalah baru. Itu sebab akibat dari tidak membaca, tidak merenungkan, dan tidak melakukan firman Tuhan. Mudah terhempas oleh berbagai tantangan, persoalan, dan pergumulan dalam hidup. Kenapa para mahasiswa hanya sanggupnya 2-3 bulan kuliah? Hanya sanggupnya hanya cuma 1 semester kuliahnya. Bukan. Tidak selesai juga dari kampusnya. Karena mulai dari semester 1 dia tidak konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saya sudah melihat dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri model dan tipe-tipe mahasiswa yang begituan, saudara. Persoalannya apa? Karena tidak menghormati Tuhan dengan tidak membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Itu simple. Yang sama juga. Ya. Kenapa? Waktu orang membangun rumah tangga yang dibangun itu tidak kuat menghadapi tantangan dan pergumulan yang ada. Karena suami istri tidak lagi konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Ada ya, orang membangun usaha, tapi usahanya tidak tumbuh dan berkembang. Bahkan makin lebih cenderung merosot. Karena orang itu tidak lagi konsisten menghormati Tuhan dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kenapa seorang pemimpin besar, contohnya misalkan yang dekat, salah satu orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, Yudas, bunuh diri
Karena dia tidak sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus selama dia bersama dengan Yesus. Kenapa ada juga kadang-kadang 1, 2, 3 hamba Tuhan, pendeta atau pastor yang jatuh dalam dosa perselingkuhan yang jatuh dalam dosa perebutan kekuasaan sehingga gereja itu pecah. Karena mungkin saja mereka tidak lagi konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tapi mereka hanya sekedar mengkhotbahkan firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukan. Akhirnya muncul tindakan keputusan yang fatal. Oke, kita lihat lagi alasan yang keempat. Amsal pasal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Jelas itu. Siapa meremehkan firman dan Tuhan, dia akan menanggung sebab akibatnya. Dia akan menanggung dampak buruk dari ketidakkonsistensiannya membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Maka untuk itu kenapa saya selalu dorong dan selalu saya katakan, ayo baca Alkitab dengan rajin, dengan benar. Renungkan dan lakukan. Supaya saudara tidak mengalami hukuman demi hukuman dari Tuhan. Itu maksud saya. Supaya saudara terbebas dan terlepas dari hukuman Tuhan. Maka baca, renungkan, lakukanlah itu firman Tuhan. Jadi kegagalan, keterpurukan, itu sebab akibat dari tidak lagi orang itu konsisten menghormati Tuhan dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Maka wajar saja kalau dia mengalami berbagai kegagalan, persoalan demi persoalan di dalam hidupnya. Ya karena dia tidak lagi menghormati Tuhan. Sama misalkan saudara. Kalau saudara tidak menghormati orang tua saudara, pastilah nggak mungkin saudara dapat kiriman lagi tiap bulan kan? Sama halnya. Kalau saudara tidak lagi konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, ya jangan berharap banyak Tuhan akan berkati saudara. Jangan berharap banyak Tuhan akan terus berikan kepintaran dan kecerdasan dan kesuksesan bagi saudara. Kenapa? Karena firman-Nya saja saudara tidak baca, tidak renungkan, dan tidak lakukan. Itu jelas. Tapi kalau saudara mau sukses, kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, nggak usah pakai paket lama. Ambil keputusan dan tindakan Tuhan mulai malam hari ini. Saya mau sungguh-sungguh membaca, merenungkan, tapi juga melakukan firman. Oh, pasti engkau akan diberkati oleh Tuhan. Oke. Itu jelas, saudara. Mari kita lihat dulu alasan yang kelima. Yeremia ayat 6, Yeremia pasal 6 ayat 19. Tadi bagian siapa ini tadi? Oke, silakan. Yeremia pasal 6 ayat 19. Dengarlah, hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Oke. Alasan yang kelima, akibat tidak menghormati Tuhan dengan tidak membaca, tidak melakukan, tidak merenungkannya, itu bisa mendatangkan malapetaka, saudara. Itu bisa mendatangkan berbagai persoalan, berbagai pergumulan, termasuk juga kebangkrutan, keterpurukan dalam usaha, ekonomi, dalam rumah tangga, dan juga apa? Kegagalan dalam studi. Itu kan bagian dari bencana, kan? Kalau kita bicara konteks bencana yang lebih besar, itu juga bisa berakibat apa? Semakin masifnya, seringnya muncul berbagai bencana alam. Contohnya apa, Pak Tony? Gempa di mana-mana. Apalagi banjir. Ya, yang melahirkan banyak korban jiwa. Gempa juga sama. Bisa mengakibatkan kehilangan rumah, usaha, termasuk juga nyawa, kan? Contohnya apa? Badai tsunami. Waktu badai tsunami datang puluhan tahun yang lalu kan banyak orang meninggal.
Banyak orang kehilangan anggota keluarganya. Banyak orang kehilangan tempat usaha dan bisnisnya. Itu bentuk bencana yang lebih besar. Bencana apa lagi? Meletusnya Gunung Merapi di mana-mana. Kita baru lihat, kita baru dengar. Belum lama kan? Meletusnya salah satu Gunung Merapi di Pulau Jawa. Mengakibatkan banyak orang meninggal, bahkan kehilangan anggota keluarga. Itu salah satu indikasi karena orang-orang Kristen di tempat itu tidak lagi menghormati Tuhan dengan tidak membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Di dalam kitab Perjanjian Lama itu sudah pernah terjadi peristiwa air bah. Yang mana jutaan orang meninggal. Tapi hanya Nuh dan anggota keluarganya yang selamat. Kenapa Nuh dan anggota keluarganya selamat? Karena Nuh dan anggota keluarganya komitmen dan konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Sehingga apa yang Tuhan firmankan kepada Nuh, dia dengar. Dia simpan dalam hatinya, tapi dia juga lakukan. Maka selamatlah Nuh dan anggota keluarganya dari badai, tsunami, air bah. Terselamatkan kan dia. Tapi mati. Mengapa? Karena mayoritas yang lainnya tidak pernah lagi baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Contoh yang kedua, misalkan peristiwa penghancuran Sodom dan kota Sodom dan Gomora. Anaknya Lot dan anak-anaknya yang selamat. Sedangkan yang lain juga rata dengan tanah. Karena Lot dan anak-anaknya menghormati Tuhan dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah akibat kalau tidak menghormati Tuhan, tidak membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Apalagi akibat yang lain. Akibat yang keenam dicatat dalam Ulangan pasal 28 ayat 15. Mendatangkan kutuk. Kutuk itu apa? Hukuman. Karena orang itu tidak lagi menghormati Tuhan dengan tidak membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Mendatangkan sakit penyakit bagi orang yang tidak membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Jadi saudara, tidak semua sakit penyakit itu hanya sekedar karena kurang gizi. Ada memang penyakit yang diakibatkan karena kurang gizi. Tapi ada buah penyakit yang lain. Itu harus terjadi dalam diri orang itu. Karena orang itu tidak lagi konsisten membaca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Alasan yang gitu juga apa? Hukuman dari Tuhan akan cepat atau lambat akan datang. Itu dicatat dalam Yehezkiel pasal 5 ayat 7-8. Ya. Kalau tidak lagi menghormati Tuhan dengan tidak membaca, merenungkan, melakukan firman, pasti akan datang hukuman kok dari Tuhan. Bisa saja bentuk hukuman itu gagal dalam studinya. Gagal dalam pencapaian masa depannya. Gagal dalam mencapai karirnya. Gagal dalam mencapai impian-impian. Kenapa? Karena tidak konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya paham betul firman Tuhan yang kita baca malam hari ini sejak saya jadi mahasiswa. Maka saya sejak saat itu juga, saya ambil keputusan Tuhan. Saya nggak mau mengalami akibat demi akibat yang buruk dalam hidup saya, dalam studi saya, dalam masa depan saya, dalam keluarga saya, di kemudian hari. Maka saya mengambil keputusan, komitmen, konsisten, baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Maka untuk itulah sampai hari ini saya tiap hari masih baca firman Tuhan. Merenungkannya juga, melakukannya juga. Karena saya tidak mau mengalami hukuman demi hukuman ini. Alasan ke-8 adalah kematian loh saudara. Dicatat dalam Amsal pasal 19 ayat 16. Jadi jangan main-main sama firman Tuhan. Maka saya bilang tadi di awal. Firman Tuhan itu artinya apa? Isi hati
isi pikiran, isi perasaan Allah dan rencana-rencana Allah, bagaimana saudara hidup berkenan di hadapannya di dunia ini. Dan bagaimana saudara juga hidup diberkati di dunia ini. Dan bagaimana juga tetap saudara bisa hidup, mendapatkan hidup kekal di surga. Maka kalau bicara masalah kunci sukses, strategi menjadi mahasiswa profesional, pengusaha yang sukses, jangan tanya sama pawang hujan. Jangan tanya sama mbah dukun. Tapi tanya Allah sama Tuhan. Caranya gimana Pak Tony? Konsisten. Tiap hari. Baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menyelamatkan saudara dari berbagai hukuman. Termasuk juga firman itu akan menyelamatkan saudara dari kematian mendadak. Ini penting. Ya. Di samping firman, ya, di samping akibat buruk dari tidak membaca firman Tuhan bisa mendatangkan kematian secara jasmani loh ya. Tapi bisa juga mendatangkan kematian secara roh. Artinya apa? Tidak masuk surga kan itu pasti. Tapi bisa juga yang dimaksud kematian di sini, kematian dalam karir. Kematian di dalam menyelesaikan, menuntaskan studi. Itu masuk dari contoh kematian itu. Sehingga saya katakan tadi, ya, nggak selesai kuliahnya, karena udah mati. Karena kenapa? Tidak mau menghormati Tuhan dengan tidak membaca firman Tuhan. Bisa juga mati usahanya dan bisnisnya. Kenapa? Karena tidak lagi menghormati firman Tuhan dengan membaca, merenungkan, dan melakukan. Saya sudah melihat banyak contoh-contoh yang seperti itu, kok. Baik dalam konteks mahasiswa, baik dalam konteks sebagai seorang profesional, baik dalam konteks sebagai pengusaha. Orang kaya saya sudah melihat benar-benar apa yang dikatakan di dalam Alkitab terjadi. Inilah akibatnya. Maka untuk itu, saudara, belajarlah, evaluasi dirilah. Supaya akibat ini tidak perlu saudara alami. Oke?